Direktur olahraga Inter Milan, Piero Ausilio mengonfirmasi bahwa pelatih Simone Inzaghi akan segera menandatangani perpanjangan kontrak, dan Denzel Dumfries ingin tetap bertahan di klub. Seperti diketahui, Inter telah melakukan cukup banyak hal di bursa transfer musim panas ini seperti mendatangkan Mehdi Taremi, Piotr Zielinski dan Josep Martinez. Kemudian Nerazzurri juga telah mengikat gelandang kunci Nicolo Barella dengan kontrak baru hingga bulan Juni 2027. Namun Barella bukan satu-satunya pemain yang diupayakan Inter untuk menandatangani kontrak baru. Perpanjangan kontrak sosok penting lainnya seperti Lautaro Martinez, Denzel Dumfries dan Simone Inzaghi juga menjadi prioritas klub untuk saat ini. Berbicara kepada Sky Sport Italia setelah jendela transfer musim panas resmi dibuka, Ausilio menyampaikan situasi kontrak baru sang pelatih dan bek sayap mereka tersebut. "Saya sudah bertemu dengan Inzaghi dan perpanjangan kontraknya kini sudah dekat," ujar Ausilio seperti dilansir FC Inter 1908. "Segalanya berjalan positif dan tentu saja sang pelatih akan menandatangani kontrak baru dalam seminggu, 20 hari atau dalam sebulan ke depan." Kemudian mengenai Dumfries, apa yang dia katakan mengenai keinginannya untuk bertahan adalah benar adanya. Baik pihak klub dan sang pemain sendiri sama-sama berniat untuk menemukan kesepakatan mengenai kontrak baru. Kontrak Dumfries saat ini akan berakhir pada tahun 2025, di mana idenya adalah memperpanjangnya dengan persyaratan yang lebih baik demi menemukan solusi yang cocok untuk semua pihak. Terkadang Dumfries diremehkan beberapa pihak, akan tetapi dia memberikan kontribusi besar bagi Inter, dan dia selalu menerima keputusan pelatih dengan profesionalisme yang tinggi. Selanjutnya mengenai rencana transfer, Anda tidak akan pernah tahu apakah sesuatu yang tidak terduga bisa terjadi. Kami telah memiliki 2 pemain dalam satu posisi, sehingga kami sudah terlindungi sepenuhnya. Terlebih lagi dengan kedatangan Taremi dan Zielinski, maka kami akan menjadi lebih kompetitif. Inter Milan sudah memiliki keunggulan yang signifikan saat jendela transfer di Serie A resmi dibuka pada tanggal 1 Juli kemarin. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter akan menjalani musim panas ini dengan sedikit berbeda dari musim panas sebelumnya. Nerazzurri terakhir kali menghadapi jendela transfer musim panas dengan penuh lika-liku, di mana 12 pemain pergi dan 12 pemain juga masuk sebagai pengganti. Selain itu, ada sinetron transfer yang dramatis seperti yang terjadi pada Romelu Lukaku dan Lazar Samardzic. Namun di musim panas tahun ini, tujuan Inter adalah mempertahankan skuad peraih bintang kedua untuk musim depan. Yang jelas, musim panas kali ini tidak terlalu ekstrim bagi Inter seperti tahun lalu, meskipun tetap ada beberapa pemain yang masuk dan keluar. Nerazzurri sudah dipastikan kedatangan Piotr Zielinski maupun Mehdi Taremi secara gratis, bahkan kesepakatan kedua pemain telah tercapai jauh sebelum jendela transfer dibuka. Kemudian Inter juga telah mendatangkan Josep Martinez dari Genoa yang kemungkinan akan menjalani pemeriksaan medis pada sore nanti. Oleh karena itu, dengan perekrutan 3 pemain besar tersebut, maka Inter sudah meningkatkan kedalaman skuad mereka setidaknya di atas kertas. Kemudian tentu saja akan ada potensi perekrutan lainnya mengingat ini baru awal pembukaan jendela transfer. Inter dikabarkan masih mengincar Albert Gudmundsson dari Genoa dan juga siap mencari pengganti jika pada akhirnya Dumfries hengkang di musim panas ini. Selain itu, Inter bisa saja membuat beberapa kejutan dengan mendatangkan pemain baru pada hari-hari terakhir jendela transfer, seperti saat mengontrak Alexis Sanchez dan Davy Klaassen pada musim panas lalu. Namun bulan Juli dan Agustus tahun ini sepertinya tidak akan menjadi bulan yang sibuk untuk transfer Inter seperti sebelumnya. Inter Milan telah mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa pemain yang kontraknya baru saja berakhir seperti Alexis Sanchez, Stefano Sensi, Juan Cuadrado, Davy Klaassen dan Emil Audero. FC Inter News melaporkan bahwa Nerazzurri mengucapkan terima kasih melalui laman resmi klub atas pengabdian kelima pemain tersebut. Seperti diketahui, tanggal 30 Juni 2024 telah berlalu di mana hari itu menjadi akhir dari perjalanan kelima pemain tersebut bersama La Beneamata. Sanchez mengenakan seragam Inter dalam 2 periode berbeda, yakni pada 2019 hingga 2022, dan periode kedua pada musim lalu. Selama kurun waktu tersebut, pemain asal Chili itu telah memenangkan 2 gelar Serie A, 1 Coppa Italia dan 2 edisi Supercoppa Italiana. Pemain selanjutnya adalah Juan Cuadrado, yang bergabung dengan status bebas transfer dari Juventus pada musim panas lalu, dan hanya mencatat 12 penampilan untuk Inter dengan menyumbang 2 assist. Sedangkan pemain internasional Belanda, Davy Klaassen juga tiba di Inter dengan status bebas transfer ketika meninggalkan Ajax pada September 2023. Namun kontrak sang gelandang hanya 1 tahun dan tidak diperpanjang oleh klub,
di mana ia mencatatkan 18 penampilan di semua kompetisi bersama Inter. Pemain berikutnya adalah Stefano Sensi, yang juga telah meninggalkan Inter secara permanen di akhir kontraknya. Kemudian yang terakhir Emil Audero, yang hanya direkrut Inter dengan status pinjaman dari Sampdoria selama 1 musim dengan opsi pembelian. Akan tetapi Nerazzurri memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi tersebut setelah sang kiper hanya mencatatkan 6 penampilan. Audero telah kembali ke Sampdoria dan diperkirakan tidak akan bertahan lama di klub Serie B tersebut, mengingat ada minat serius pada tanda tangannya dari OGC Nice, Como dan Monza. Inter Milan sangat berharap Lautaro mampu memberikan kontribusi lebih di ajang Liga Champions musim depan setelah tampil mengesankan di Copa America. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa El Toro telah mengukuhkan dirinya sebagai pilar penting dan menjadi pencetak gol terbanyak Inter dalam beberapa tahun terakhir. Sang striker membantu Inter meraih bintang kedua yang sangat bersejarah pada musim lalu, sekaligus dinobatkan sebagai MVP dan memuncaki daftar Capocannonieri Serie A. Meski Lautaro sangat penting bagi Inter di liga domestik, namun masih ada keraguan mengenai penampilannya di laga-laga besar, khususnya di UCL. Musim lalu sang kapten menunjukkan penampilan yang relatif buruk ketika melawan Atletico Madrid, sehingga Nerazzurri tersingkir di babak 16 besar di kompetisi paling bergengsi antar klub Eropa tersebut. Pada musim sebelumnya Inter tampil jauh lebih baik bahkan mencapai final Liga Champions, namun El Toro bukanlah pemain kunci kesuksesan La Beneamata. Pemain Argentina itu memang tampil menonjol dan mencetak gol saat bermain imbang melawan Barcelona di fase grup, serta ketika mengalahkan Benfica dan AC Milan di babak sistem gugur. Namun ada pemain Inter lainnya yang kontribusinya lebih konsisten dan vital bagi Inter. Dan saat ini di ajang Copa America 2024, Lautaro mampu membuktikan dirinya sebagai pemain penting untuk negaranya Argentina. Sang striker bahkan sudah mengoleksi 4 gol selama fase grup, dan membantu timnas Argentina melaju ke babak perempat final sebagai juara grup. Dengan demikian, Inter berharap sang kapten mampu menjaga momentumnya agar bisa berkontribusi lebih besar lagi bagi Inter pada musim depan, terutama di kompetisi UCL. Klub elit Prancis, Paris Saint-Germain dikabarkan sangat tertarik untuk merekrut striker Inter Marcus Thuram pada musim panas ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa rencana Inter memang tidak ingin menjual satupun pemain bintang mereka, namun selalu ada kemungkinan tawaran besar yang bisa menyebabkan rencana klub berubah. Dan baru seminggu yang lalu, ada hubungan antara gelandang Hakan Calhanoglu dan Bayern Munchen, di mana jika klub Jerman itu mengajukan tawaran yang cukup besar, maka Inter bisa saja tergiur. Akan tetapi dalam kasus Thuram, sangat jelas betapa besar tawaran yang dibutuhkan untuk memboyong pemain berusia 26 tahun tersebut dari Inter. Sang striker menandatangani kontrak bersama Inter dengan berisi klausul pelepasan sebesar 85 juta euro. Nerazzurri tidak akan melepas Thuram dengan harga di bawah klausul tersebut, tetapi jika ada tawaran yang memicunya maka tidak banyak yang dapat mereka lakukan. Laporan mencatat bahwa PSG siap mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran sebesar 85 juta euro untuk sang striker sebagai pengganti Kylian Mbappe. Meski demikian, Les Parisiens harus bekerja keras dalam meyakinkan Thuram untuk pindah, mengingat sang striker sangat bahagia di Inter. Namun fakta bahwa ada klausul pelepasan yang pasti, maka berarti ada sedikit awan gelap atas masa depan Thuram bersama La Beneamata. Gelandang muda Inter Milan, Valentin Carboni dikabarkan mulai diincar klub-klub dari luar Italia pada musim panas ini. Pakar bursa transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa klub Ligue 1 Prancis, Marseille dan beberapa klub Premier League telah bergabung dalam perburuan tanda tangan pemain berusia 19 tahun tersebut. Carboni kini telah meningkat dengan pesat di level senior, usai menghabiskan masa pinjaman bersama Monza pada musim lalu. Sang gelandang juga menunjukkan penampilan yang menjanjikan selama gelaran Copa America 2024 bersama timnas Argentina. Meski demikian, Carboni tidak masuk rencana Inter untuk musim depan mengingat lini tengah skuad Inzaghi kini sudah lengkap dengan kehadiran Piotr Zielinski. Oleh karena itu, ada beberapa klub di Italia yang mencoba memanfaatkan situasi tersebut dan ingin memboyong Carboni di musim panas ini seperti Fiorentina, Atalanta dan Lazio. Namun Di Marzio juga melaporkan bahwa minat terhadap tanda tangan Carboni juga semakin meningkat di luar Italia seperti Marseille dan beberapa klub Premier League. Di Marzio mencatat bahwa Marseille yang kini dipimpin pelatih Roberto De Zerbi, tengah berupaya memperkuat timnya di bursa transfer dan Carboni termasuk di antara incaran mereka. Inter Milan
telah resmi menjalin kemitraan dengan Betsson Sport sebagai sponsor utama untuk jersey mereka musim depan. Nerazzurri mengonfirmasi dimulainya kemitraan baru dengan perusahaan taruhan asal Swedia tersebut dalam pengumuman di situs resmi klub. Seperti diketahui, Inter telah mengalami beberapa perubahan signifikan pada sponsor kaos setelah berakhirnya kemitraan jangka panjang dengan Pirelli pada musim panas 2021. Nerazzurri terakhir kali menjalin kerjasama dengan Paramount Plus untuk mengisi bagian depan jersey mereka pada musim lalu. Namun kesepakatan dengan Paramount hanya berlangsung 1 tahun dan kini kemitraan tersebut sudah harus berakhir di musim panas ini. Oleh karena itu, Inter dengan cepat bergerak untuk mencapai kesepakatan dengan Betsson Sport sebagai sponsor kaos utama mulai musim depan. Nerazzurri telah secara resmi mengumumkan kemitraan dengan perusahaan taruhan online asal Swedia tersebut, yang dikabarkan akan berlangsung selama 4 tahun bernilai 30 juta euro per musim. Laporan mencatat, Inter adalah klub pertama di Serie A yang menggunakan Betsson sebagai sponsor utama. Gelandang Inter Milan, Henrikh Mkhitaryan berharap bisa menyumbang lebih banyak gol dan assist lagi untuk klubnya musim depan. Seperti diketahui, Mkhitaryan telah mengukuhkan dirinya menjadi pilar penting di skuad Inzaghi dalam 2 musim terakhir. Kerja keras sang pemain di kedua sisi lapangan menjadi kunci dalam 2 hal, yakni membentuk trio lini tengah yang solid bersama Barella dan Calhanoglu, serta memiliki pemahaman yang kuat bersama Di Marco dan Bastoni di sayap kiri Inter. Pemain asal Armenia itu berhasil menorehkan 8 assist yang menunjukkan produktivitasnya masih cukup dibutuhkan di sepertiga akhir lapangan, meskipun ia hanya mampu mencetak 2 gol musim lalu. Berbicara kepada Armenia Soccer, Mkhitaryan menyampaikan pendapatnya menjelang musim ketiganya mengenakan seragam Inter. Saya selalu menjadi pemain yang mengincar hasil maksimal, dan terus seperti itu, terlepas dari posisi yang saya mainkan. Ujar Mkhitaryan seperti dilansir FC Inter 1908. Saya minta maaf dikarenakan hanya mencetak 2 gol musim lalu, dan saya tahu seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Tetapi saya tidak mengeluh mengingat tujuan umum kami sebagai sebuah tim adalah memenangkan gelar, dan itu yang sudah kami lakukan. Saya juga merupakan pemain dengan assist terbanyak di antara rekan satu tim, namun ambisi pribadi saya selalu tinggi, dengan ingin mencetak dan membantu lebih banyak gol lagi pada musim depan.